dengan NPM 10060324192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novelin Kapudani dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat ekstrak label yang lazim digunakan oleh dokter hewan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramaida Putri dengan NPM 10060324177 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Perani Setiawan dengan NPM 10060324190. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian hierarki Kementerian Pertanian, khususnya yang mengurus bidang veteriner, mulai dari yang paling atas sampai ke dokter hewan di lapangan. Jadi kita bakal lihat gimana sih alur tanggung jawab dan pengawasan soal obat hewan dan profesi dokter hewan di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi paling atas itu ada Presiden Republik Indonesia yang jadi pemegang kebijakan tertinggi. Semua urusan pertanian dan kesehatan hewan dijalankan lewat Kementerian Pertanian atau Kementan. Nah, di bawah Kementan ada yang namanya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH. Mereka ini yang mengatur semua soal peternakan, vaksin, sampai obat hewan. Dari Ditjen PKH ada satu bagian penting banget, yaitu Direktorat Kesehatan Hewan. Nah, disinilah semua urusan tentang obat hewan dan profesi dokter hewan diatur. Di dalamnya ada beberapa unit kerja. Unit registrasi dan izin usaha obat hewan yang mengurus izin produksi dan edar obat sesuai Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009. Unit klasifikasi dan standarisasi obat hewan yang mengatur penggolongan obat dasarnya Permentan Nomor 14 Tahun 2017 dan unit kajian lapang dan pengawasan obat hewan yang ngecek langsung ke lapangan buat memastikan obat yang beredar itu aman dan bermutu sesuai Permentan Nomor 16 Tahun 2021. Setelah itu, turun ke level daerah ada UPT atau Balai Veteriner. Mereka ini yang kerja di lapangan, ngelakuin pengawasan mutu obat, pengujian sampel, dan bantu pengawasan distribusi obat hewan di daerah. Lanjut, di bawahnya lagi ada Otoritas Veteriner. Sesuai PP Nomor 34 Tahun 2024, mereka ini yang mengatur izin praktik dokter hewan, pengawasan penggunaan obat, dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal kesehatan hewan. Nah, di paling bawah, ini tuh paling penting, ada dokter hewan dan praktisi veteriner. Mereka yang langsung pakai obat hewan, kasih perawatan ke hewan, dan juga ngelapor kalau ada efek samping atau penyalahgunaan obat. Jadi, kalau disingkat alurnya gini: Presiden, Kementan, Ditjen PKH, Direktorat Kesehatan Hewan, UPT atau Balai Veteriner, Otoritas Veteriner, dokter hewan. Semuanya punya peran masing-masing supaya obat hewan aman, bermutu, dan terkontrol, serta kesehatan hewan dan manusia bisa terus dijaga bareng-bareng. Kali ini saya akan menjelaskan tentang obat dan alat kesehatan hewan dalam bidang farmasi veteriner. Obat hewan atau yang disebut juga sediaan veteriner adalah sediaan yang digunakan untuk mencegah, menyembuhkan, mengobati, atau memperbaiki fungsi organ tubuh hewan. Obat hewan memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan ternak dan hewan peliharaan, sekaligus mendukung keamanan produk asal hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Dalam farmasi veteriner, obat hewan memiliki berbagai bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, serbuk, salep, injeksi, dan cairan oral. Masing-masing bentuk disesuaikan dengan jenis hewan, cara pemberian, serta tujuan pengobatannya. Misalnya, obat hewan berkapsul ikan itu digunakan untuk hewan besar seperti sapi atau kuda, sedangkan bentuk cair lebih mudah diberikan pada hewan kecil seperti unggas atau kucing. Selain itu, obat hewan juga harus memenuhi standar mutu yang ketat melalui proses analisis farmaseutika agar aman, stabil, dan efektif digunakan. Di sisi lain, terdapat juga istilah obat ekstra label, yaitu obat yang menggunakan bahan asli yang tertera pada labelnya. Tapi penggunaannya harus sangat hati-hati
karena ada beberapa obat ekstra label yang dilarang digunakan, terutama pada hewan yang menghasilkan pangan seperti susu, daging, atau telur. Dan dalam bidang veteriner juga dikenal alat dan mesin kesehatan hewan atau disingkat dengan Alkeswa. Nah, Alkeswa ini adalah berbagai alat, mesin, dan peralatan yang digunakan untuk diagnosis, perawatan, serta peliharaan kesehatan hewan. Contohnya seperti alat suntik, stetoskop hewan, mesin pemerahan susu, inkubator ayam, hingga alat bedah veteriner. Semua alat ini harus digunakan sesuai standar dan dijaga kebersihannya agar tidak menimbulkan infeksi pada hewan. Jadi dapat disimpulkan bahwa obat dan alat kesehatan hewan merupakan komponen penting dalam farmasi veteriner. Keduanya tidak hanya menjaga kesehatan hewan, tapi juga berperan besar dalam menjamin kesehatan masyarakat melalui produk hewan yang aman dan berkualitas. Hai semuanya, kali ini kita akan bahas hal yang penting banget di dunia farmasi veteriner, yaitu obat extract label yang sering digunakan oleh dokter hewan di Indonesia. Kedengarannya agak teknis ya, tapi tenang, kita akan bahas dengan cara yang santai biar gampang dipahami. Jadi, apa itu obat extract label? Nah, obat extract label adalah obat yang digunakan tidak sesuai dengan label atau petunjuk resmi produsen. Misalnya, beda dari yang tertulis di label dalam hal jenis hewan, dosis, rute pemberian, atau indeks penyakit. Nah, contohnya obat yang aslinya untuk sapi tapi dipakai juga pada kambing atau unggas selama masih sesuai pertimbangan profesional dokter hewan. Nah, penggunaan obat extract label ini biasanya dilakukan karena tidak ada obat yang terdaftar khusus untuk penyakit atau hewan tertentu. Tapi ingat, penggunaannya hanya boleh dilakukan oleh dokter hewan dan tetap harus mempertimbangkan keamanan, dosis, serta waktu henti agar tidak membahayakan manusia lewat produk hewan seperti daging, susu, maupun telur. Nah, contoh obat extract label yang lazim digunakan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh obat extract label yang lazim digunakan dokter hewan di Indonesia. Yang pertama yaitu antibiotik manusia seperti amoxicillin, doxycycline, biasanya dipakai untuk mengobati infeksi bakteri pada sapi, kambing, unggas, atau hewan peliharaan. Penggunaannya harus hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi antibiotik. Yang kedua, obat antiparasit seperti albendazole. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi cacingan atau tungau pada berbagai jenis hewan. Nah, selanjutnya ada obat antiinflamasi seperti ketoprofen, biasanya digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan setelah operasi. Nah, ada juga vitamin dan suplemen seperti vitamin B, vitamin C yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh hewan ternak. Lalu ada juga hormon atau preparat reproduksi seperti progesterone. Nah, ini tuh untuk mengatur produksi hewannya untuk kelahiran atau siklus birahi. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan yang dilarang. Nah, tapi nggak semua obat itu boleh digunakan secara extract label ya. Beberapa obat secara tegas dilarang karena bisa menimbulkan efek berbahaya atau residu beracun pada produk hewan. Nah, contohnya kayak chloramphenicol dan DES. Jadi farmasi dan dokter hewan tuh harus benar-benar paham aturan dan daftar obat yang boleh maupun dilarang digunakannya. Lalu, jadi penggunaan obat extract label dalam dunia veteriner memang tidak bisa jadi solusi ketika tidak ada obat yang terdaftar khusus. Tapi kita harus tetap dilakukan secara profesional dengan pengawasan dokter hewan berdasarkan ilmu farmasi yang benar. Nah, farmasis berperan penting di sini memastikan obat digunakan aman, efektif, dan tidak menimbulkan risiko bagi hewan, manusia, maupun lingkungan. Kali ini saya akan membahas tentang peranan seorang farmasis dalam bidang veteriner. Pernah kepikiran nggak kalau farmasis itu nggak cuma ngurus obat buat manusia aja? Ternyata farmasis juga punya peran penting banget di dunia farmasi veteriner, yaitu bidang yang berhubungan dengan obat dan alat kesehatan untuk hewan. Dalam dunia veteriner, farmasis berperan memastikan bahwa setiap obat yang diberikan kepada hewan itu aman, bermutu, dan bermanfaat, baik untuk hewannya sendiri maupun untuk manusia.
yang berinteraksi dengan hewan tersebut. Nah, karena kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan itu saling berkaitan, dalam konsep One Health berikut ada beberapa peranan utama seorang farmasis dalam bidang veteriner. Yang pertama, meneliti dan mengembangkan obat hewan baru. Farmasis bekerja di laboratorium untuk merancang dan menguji obat, mulai dari antibiotik, vitamin, sampai vaksin hewan, agar efektif dan tidak menimbulkan efek samping. Yang kedua, merancang dan memproduksi sediaan obat hewan. Farmasis menentukan bentuk sediaan yang paling cocok untuk tiap jenis hewan, misalnya tablet kunyah untuk anjing, suplemen cair untuk unggas, atau injeksi untuk sapi. Nah, yang ketiga itu mengawasi mutu dan keamanan obat. Sebelum beredar, obat harus melewati uji kualitas dan toksisitas supaya tidak membahayakan hewan, manusia, maupun lingkungan. Nah, yang keempat itu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan obat hewan. Farmasis ikut memastikan bahwa penggunaan antibiotik atau obat-obat tertentu tidak disalahgunakan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku dari pemerintah. Nah, yang kelima, memberikan edukasi dan konsultasi. Farmasis bekerja sama dengan dokter hewan untuk menjelaskan cara penggunaan obat yang benar, dosis yang tepat, serta bagaimana cara penyimpanan yang aman. Selain itu, farmasis juga ikut mengawasi alat dan mesin kesehatan hewan, seperti alat suntik, peralatan laboratorium, dan mesin peternakan, agar semuanya memenuhi standar kualitas dan keamanan. Nah, semua peran ini menunjukkan bahwa farmasis bukan hanya ahli obat untuk manusia, tapi juga penting untuk menjaga kesehatan bagi seluruh makhluk hidup. Melalui bidang farmasi veteriner, farmasi membantu menjaga keseimbangan antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Obat dan alat kesehatan hewan. Dalilnya terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 5-8. Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah, ayat ini menegaskan bahwa hewan adalah makhluk ciptaan Allah yang memberikan manfaat besar bagi manusia. Maka menjaga kesehatannya dengan penggunaan obat dan alat kesehatan hewan merupakan bentuk amanah dan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam konteks farmasi veteriner, penggunaan obat hewan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan mudarat bagi hewan tersebut maupun manusia. Kemudian selanjutnya, dalil daftar obat ekstrak label yang lazim digunakan. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Makna dari ayat ini adalah, ayat ini menegaskan bahwa prinsip bahwa setiap penggunaan obat harus aman dan tidak menimbulkan bahaya. Dalam praktik veteriner, penggunaan obat ekstrak label atau obat yang digunakan di luar indikasi resmi harus dilakukan dengan pertimbangan ilmiah, etis, dan hukum agar tidak menimbulkan efek toksik pada hewan atau residu berbahaya bagi manusia. Kemudian hadis pendukung dari ayat tersebut adalah Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini menjadi dasar syar'i bahwa penggunaan obat di luar label hanya boleh dilakukan dengan kehati-hatian dan tanggung jawab profesional. Kemudian dalil selanjutnya adalah dalil peranan seorang farmasis dalam bidang farmasi veteriner. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Makna dari surat tersebut adalah, ayat ini menegaskan bahwa peran kolaboratif dan etis seorang farmasis yaitu membantu menjaga kesehatan makhluk Allah melalui keilmuan dan profesionalitasnya. Farmasis berperan dalam merancang, menyiapkan, mengawasi mutu, serta memastikan keamanan obat hewan yang semuanya merupakan bentuk amal soleh dan khidmat kepada makhluk Allah. Kemudian hadis yang mendukung dari ayat tersebut berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaannya, maka ia melakukannya dengan itqan atau sempurna dan profesional. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Makna dari hadis ini adalah menjadi dasar moral bahwa farmasis harus bekerja dengan ilmu, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan farmasi veteriner.